Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rencanaku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata saja, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Berfirmanlah yang Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali datang beribadah ke GKPA Jalan Cangkil ini. Setelah 1 minggu yang lalu kita boleh melewati masa-masa tugas pelayanan kita, kesaksian dan persekutuan kita di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Kita datang ke rumah yang kudus ini untuk kembali mendengar sabdanya, karena kita yakin dan percaya sabda Tuhanlah yang menguatkan kita menjalani kehidupan kita hari esok yang penuh harapan. Kita telah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Tema khotbah yang akan kita dengarkan adalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kata sanggup berarti tiada bandingan. Sanggup itu berarti Allah lah yang utama, terutama, yang mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun di dunia ini ada yang sanggup melakukan yang terbaik atau yang melebihi, tetapi yang paling baik, yang paling melebihi segalanya hanyalah kekuatan Tuhan. Perkataan ini kita baca dari teks tadi menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat sepenuhnya. Kalau dikatakan Allah sanggup, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, kata Ayub, itu berarti Ayub hendak memperlihatkan Allah itu berdaulat, yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia sebagai seorang yang kaya, yang saleh, kehilangan segalanya. Kehilangan harta, kekayaan, kehilangan anak-anak, kehilangan istri. Lalu kemudian dia mulai mempertanyakan soal kesalehannya di hadapan Tuhan. Mengapa dia mengalami penderitaan, mengapa mengalami sakit penyakit, mengapa dia kehilangan segalanya. Lalu akhirnya dia berdialog dengan Tuhan, bertanya, mengapa saya sebagai orang saleh mengalami ini. Lalu teman-temannya berkata kepada dia, mungkin karena kau melakukan kesalahan.
Lalu dia membela diri, saya tidak melakukan kesalahan. Lalu dia bergumul terus, akhirnya pada ayat yang tadi dikatakan oleh Tuhan kepadanya, firman-Mu dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Itu di ayat 4. Sehingga dia mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya kedaulatan Tuhan menurut Ayub ialah Tuhan berkuasa sepenuhnya atas hidupnya. Sehingga ketika dia diizinkan dicobai oleh sang iblis, dia harus bertahan, ketaatannya diuji, dia harus menderita, dia harus menahan sakit penyakit dalam tubuhnya, dia harus menahan rasa pedih atas kehilangan segalanya. Tapi akhirnya dia berkata, engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub hendak mengatakan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu menurut Ayub menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah dikuasai atau terganggu oleh ruang dan waktu. Kuasa Allah itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kuasa Allah itu melebihi segala ruang dan waktu. Tidak hanya mampu untuk menghentikan kuasa si iblis, tetapi juga dia memberikan kuasa kepada orang yang saleh, orang yang kuat imannya untuk bertahan menahan penderitaan itu. Kalau Allah tidak merasa yakin Ayub itu taat sampai akhirnya, maka dia tidak akan pernah memberi izin kepada iblis menguji iman atau kesalehan Ayub. Tapi karena Tuhan tidak berkuasa pada kekayaan, hanya berkuasa pada anak-anak, hanya berkuasa pada istri, maka dia memberi kesempatan bagi iblis mencobai orang yang saleh, yang taat. Tetapi dia berkata, jangan ambil nyawanya. Nah, di sini hendak kita belajar bahwa pengakuan Ayub Tuhan itu menunjukkan Tuhan itu tidak berhenti pada harta kekayaan, tidak berhenti pada berkat-berkatnya, tapi Allah itu tak terbatas kuasa. Bahkan kalau kita baca nanti ayat yang ke-6 itu, setelah dia bertobat, Allah mengembalikan keadaan Ayub. Itu ayat yang ke-7 seterusnya nanti keadaannya dipulihkan. Harta anak yang hilang diberikan. Bahkan putrinya pun menjadi putri yang tercantik nanti. Kalau kita baca ayat seterusnya nanti, Allah memberikan kepadanya anak-anak yang cantik, bahkan harta kekayaan yang luar biasa, berkali lipat. Itu yang kedua, Tuhan tidak terbatas pada ruang, waktu, dan pada harta dan kekayaan, tapi dia melampaui. Yang ketiga yang kita baca dari teks ini, yang kita lihat dari pengalaman hidup Ayub ialah rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Jadi Tuhan sudah punya rencana pada hambanya yang taat, bahwa dia diuji, diberi kesempatan mengalami penderitaan, tapi dia tidak akan meninggalkan Allah kendati segalanya kehilangan atau diambil daripadanya. Allah yakin bahwa Ayub mampu memberikan kesaksian kepada dunia bahwa ternyata harta, anak, istri itu bisa saja meninggalkan iman kita, membuat iman kita hancur. Tapi Ayub menunjukkan tidak seperti itu. Tetapi dia bertahan terus dan dia akhirnya berkemenangan. Artinya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kalau kita punya iman dan punya ketaatan yang sungguh kepada Allah, harusnya kita seperti Ayub harus teruji ketaatan dan iman kita, supaya apa? Rencana Allah tidak gagal dalam kehidupan
Kalau seorang pemuda misalnya kita sudah beriman sampai sekarang, atau ini sekarang ini sudah mulai bertumbuh iman remaja dan Naposebulung GKPA dan semua yang hadir sekarang, kita sudah beriman, sudah bertumbuh, sudah mulai matang. Tiba-tiba di tengah jalan karena mungkin tugas yang berat atau penderitaan yang berat, lalu akhirnya kita mulai ragu kepada berkat Tuhan yang akan menanti kita, lalu kita mulai undur dari kesetiaan kita, maka bisa saja rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Ini sudah berkomitmen ini. Saya senang kalau di lagu-lagunya sudah mulai ada kor Naposebulung di Jalan Cangkir ini yang sudah lama absen. Nah ini apakah ini berkomitmen seterusnya? Ya, saya tidak tahu. Kalau hanya malam ini terjadi, ya rencana Allah hanya sampai di sini, artinya gagal untuk sampai selama-lamanya. Maunya Naposebulung GKPA Jalan Cangkir ini tidak hanya kor sekali, habis itu selesai, tapi punya komitmen berkor setiap minggu. Kalaupun tidak 1 kali 1 minggu, minimal 4 kali sebulan lah. Naposebulung kor di sini. Atau paling tidak 52 kali setahun. Kalau itu baru keren itu. Itu namanya rencana Allah tidak gagal. Ternyata ada harapan pemuda GKPA Jalan Cangkir mau tumbuh dan berbuah. Apalagi nanti kalau sudah Desember kan rajin nanti ini latihan-latihan kor, mau fragmen, mau buat acara liturgi dan sebagainya kan. Tidak apa-apalah, itu bagian dari ketertarikan kalian untuk memainkan peran di Naposebulung. Supaya nanti teman-teman yang lain yang ragu-ragu masuk, supaya semakin pasti Naposebulung ini rupanya udah mulai hidup gitu. Kalau hanya sekali kor, minggu depan tidak ada aturannya mau masuk Naposebulung yang lain, nggak ada lagi minggu ini. Nah, jadi dia tidak mau masuk lagi. Nah itu ya, rencana Allah tidak bisa digagalkan. Jadi dalam diri kita ada rencana Allah. Yakini bahwa ada rencana Allah dalam dirimu, dan supaya itu tidak gagal, setialah sampai mati. Jadi kalaupun ada kesulitan di kuliah, kesulitan di kampus, kesulitan di rumah, kesulitan dalam kehidupanmu, jangan berhenti kamu ke GKPA Jalan Cangkir. Ya, kalaupun agak berkelahi dengan mama sedikit, bapak sedikit, gak apa-apa lah. Itu bagian dari penguatan iman itu. Datang ke Jalan Cangkir, bertemu teman-teman, cerita, pengalaman, diteguhkan lagi iman, didengarkan khotbah, semakin bertumbuh. Kalaupun belum punya pacar, gak apa-apa. Datang aja ke Jalan Cangkir, mana tahu nanti bertemu kan di situ. Pandangan pertama makin dipandang, makin berkomunikasi kan gitu, makin dijalin. Nah itu, jadi rencana Allah jangan gagalkan gara-gara hanya sekali kor. Tapi kalau terus berkor, rencana Allah itu akan terus berjalan menjadi PN GKPA yang unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. Itu yang ketiga. Keempat, pertobatan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi Ayub itu bertobat ketika dia semakin mendalami, semakin mengenal Allah. Ketika Allah berfirman, kalau kita baca ayat yang kelima, hanya dari kata-kata saja aku mendengar tentang engkau. Jadi Ayub itu hanya mendengar dari kata-kata, belum pernah berjumpa Tuhan. Tapi dikatakannya di ayat 5, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini sungguh luar biasa. Selama ini Allah dalam perjanjian lama itu tidak bisa face to face, mata dengan mata. Tapi Ayub bisa bertemu mata dengan matanya sendiri memandang Allah. Wow, ini keren. Kalau seandainya PN GKPA itu memandang Allah di GKPA Jalan Cangkir ini kan keren kan? Saya bertemu Allah ketika khotbah di GKPA Jalan Cangkir, seolah-olah ada cahaya dari sana. Memang ada cahaya karena gambar salib kan. Dan Tuhan berfirman kepada saya, bertobatlah, kan gitu kan? Bertobatlah. Selama ini kau bandel kepada orang tuamu, bertobatlah, kan gitu. Selama ini agak malas mengerjakan paper atau belajar di rumah, bertobatlah. Nah itu ada kata-kata begitu kan.
selama ini agak susah mengerjakan perintah orang tua. Kalau dikatakan begini, cuci piring dulu ucok misalnya, itu baru setelah 10 menit berikutnya baru masuk ke otak, baru bisa bekerja tangan ini mencuci piring. Karena lambat, karena memang gara-gara game atau handphone atau TikTok, lambat perintah itu sampai kepada gerakan. Didengar sih didengar, jawabannya hanya entar. Cuci dulu piring, entar. Belajar kau, entar, gitu kan? Jadi hanya entar, karena sudah menjadi terganggu gara-gara TikTok misalnya. Sehingga nanti jangan menjadi generasi avatar, apa-apa bentar. Maunya generasi yang cepat mendengar, cepat melakukan. Cuci piring, ya langsung pergi. Itu namanya PNG KPA yang unggul melayani. Karena dia dengar perintah, dikerjakan cepat segera. Tapi kalau didengar sekarang, 10 menit berikutnya baru dikerjakan, itu bukan unggul. Itu namanya unggil. Tahu kalian unggil apa sebelum ini? Unggil itu terjungkir balik. Nah, tapi pemuda yang unggul ketika mendengar perintah, disuruh tubuh ini bekerja, langsung kerja. Wah, itu baru unggul. Itu yang kita lihat dari teks ini. Pertanyaan kita selanjutnya ialah bagaimana cara Allah menunjukkan dirinya sanggup melakukan segala sesuatu, sehingga Ayub itu bertobat dan terpesona terhadap kekuatan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang Allah lakukan? Pertama, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bahwa Ayub bisa dibuktikannya sebagai orang saleh yang tidak kalah karena godaan setan dan iblis. Jadi Allah akan sanggup membuat pemuda GKPA Jalan Cakri ini menjadi pemuda yang handal nanti 2031 atau 2045, menjadi pemuda yang mengambil peran di GKPA, yang akan membawa GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Kami ini tidak bisa lagi membawa karena waktu kami sudah hampir padam, sudah usia 50, 60. Pak Martin ini sudah 65 tanggal 31, sudah harus pensiun jadi cintua. Siapa lagi menggantikan dia kalau bukan kalian? Maka bersiaplah 5 tahun lagi jadi cintua di sini, ya kan? Jangan katakan, masih muda kan Pak Pendeta, abang gak bisa kan? Gak bisa. Kalian kalau tidak nanti kosong ini terus ini gereja ini, gak ada lagi orang datang. Kami udah pensiun akan pergi ke liang kubur kan gitu kan. Kalian masih di atas kubur kan, itu harus menjadi kesaksian. Kalau enggak lagi, enggak ada lagi nanti pemuda GKPA, gereja GKPA yang bisa meneruskan GKPA ini. Nanti jadi hilang ini Jalan Cakri ini. Maunya kalian nanti 2030, 2035, 2045 kalianlah di sini maragenda, ya kan? Kalianlah berkhotbah di sini. Mana tahu jadi mahasiswa STT nggak apa-apa, tahun depan nggak apa-apa. Datang aja, pasti kita terima. Supaya makin banyak pendeta di GKPA. Yang belum tahu arah hidupnya, STT bisa ada medan menunggu. Kami akan arahkan menjadi calon pendeta. Nggak apa-apa ya, promosi sekaligus nggak apa-apa. Itu yang pertama, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan membuka mata Ayub. Ketika bertemu dengan muka Ayub melihat jelas wajah Tuhan, maka Ayub terbuka pikirannya, terbuka rencananya, maka dia bertobat, menyesali perkataannya. Bahkan ayat 6 dia menarik perkataannya, ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi perkataan-perkataan yang selama ini menuduh Tuhan tidak adil, menuduh Tuhan tidak adil sama dia, menuduh Tuhan membiarkan dia menderita, dia cabut perkataan itu. Lalu akhirnya Tuhan menggantikan jadi berkah. Jadi kalau kalian belum berhasil sekarang, mana tahu ada kata-kata kalian yang tidak enak sama bapak ibu, cabutlah sekarang. Ganti dengan kalimat berkah, maka nanti kalian sukses ke masa depan. Kadang-kadang kata-kata kalian yang tidak baik itulah yang menggagalkan rencanamu dan rencana Tuhan dalam dirimu. Sekarang cabut itu. Pelan-pelan. Maafkan. Itu. Bisik-bisik aja. Supaya didengar, jangan didengar tetangga.
mulai hari ini aku tidak mau lagi melawannya, Mak. Jangan kasih tahu tetangga. Itu. Baik-baik aja. Supaya apa? Rencana Tuhan itu terjadi atasmu. Jadi Tuhan itu akan membuka rencananya dan kalian pun membuka pikiran kalian menuju sebuah masa yang lebih baik dalam kehidupan kalian. Jadi Ayub itu sudah terbuka matanya sehingga masa depannya makin dipulihkan, makin cerah. Jadi kalian sekarang kalau sering bertemu dengan Allah, sering bertemu dengan Allah di GKP Jalan Cangkir melalui khotbah, melalui nyanyian, melalui latihan-latihan kor, di situ akan Tuhan bimbing perjalanan kalian ke arah mana. Jadi jangan takut datang ke GKPA itu membawa berkat. Amin. Daripada menghabiskan waktu di kafe, di kopi sana kan, habis waktu, habis uang, habis pikiran gitu. Di sini dapat energi positif, bisa main organ, main gitar, belajar sama abang itu bagaimana membunyikan gitu kan. Supaya gantikan dia nanti, mana tahu dia tidak datang karena sakit, kalian yang gantikan. Atau menggantikan Bang Rian kan, nggak bisa gini-gini nanti dia, ya kalian menggantikan. Itulah maka akan terbuka pemahaman yang baru. Tuhan sanggup membuka itu. Asal datang ke GKPA, Tuhan sanggup membuka alur pikiran kalian, masa depan kalian. Yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan mengungkapkan dirinya secara lebih nyata. Tuhan mengungkapkan dirinya lebih nyata. Bisakah Tuhan kita jumpai di rumah? Bisa. Bisakah kita jumpai Tuhan di tempat kita bekerja, tempat kampus kita? Bisa. Tapi lebih nyata di gereja. Tuhan akan menampakkan diri ketika kita berkata di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Dia hadir di sini menunjukkan dirinya kepada kita. Maka setiap minggu kita berjumpa dengan Allah yang Maha Besar, mengangkat persoalanmu yang besar supaya persoalanmu kecil, mengangkat kebodohanmu supaya diberi kau kepintaran, mengangkat kelemahanmu supaya diberi engkau kekuatan. Maka Tuhan sanggup melakukan itu dan menyatakan dirinya lebih nyata. Jadi semakin sering ke GKPA, Tuhan menyatakan diri kepadamu untuk melihat masa depanmu yang masih tersembunyi itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang terakhir, supaya kita bisa pulang ya.